warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Bena TV Kedomean. Dengan saya Filia Lesti Aisyah dari Endorfani dalam acara Ngobrol Happy. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yakni rekan Syifaul Mukminin dan rekan kita Imra'atus Zulia, Ketua PC IPNU IPPNU Kabupaten Gresik. Sebelum kita membahas tema pada hari ini, kita sapa terlebih dahulu tamu kita kali ini. Assalamualaikum rekan Fatul dan rekan kita Iin. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya buat rekan Fatul dan rekan kita Iin? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, apa sih kesibukan saat ini untuk rekan Fatul dan rekan kita Iin? Ya, menurut saya kesibukan yang pasti yang pertama adalah di organisasi, ya, kegiatan organisasi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan aktivitas kerja. Kalau rekan kita Iin, di luar kesibukan organisasi, tentu kan beberapa organisasi gitu ya, IPPNU di Gresik juga, kalau istilahnya saat sekarang itu merumat anak-anak ngomong gitu ya, merumat anak banyak orang alias mengajar di salah satu lembaga pendidikan seperti itu. Oke, hari ini kita akan membahas refleksi Harla IPNU yang ke-68 dan IPPNU yang ke-67. Ngomong-ngomong nih, mendengar kata IPNU, IPPNU pasti tidak asing lagi bagi kalangan para pelajar. Bagaimana menurut rekan Faul dan rekan kita Iim, bagaimana kiprah IPNU dan IPPNU selama ini, khususnya dalam Kabupaten Gresik? Kalau kita berbicara IPNU, memang sekarang ini di Gresik sudah sangat luar biasa sekali. IPNU sudah tidak lagi menjadi organisasi yang asing di mata para pelajar. Sekarang IPNU sudah banyak dikenal oleh para pelajar, banyak dikenal oleh masyarakat, baik di wilayah kota maupun di wilayah pinggiran. Semua sudah mengenal tentang IPNU IPPNU. Kemudian mengenai kiprah IPNU khususnya, tentu saja sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh pendiri IPNU. Kiprah IPNU itu memang tidak jauh dari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dalam masyarakat, tidak untuk gaya-gayaan dan sebagainya, tapi untuk mengabdi kepada masyarakat. Dan itu saat ini IPNU alhamdulillah kontribusi dan juga aktivitas yang bermanfaat untuk masyarakat sudah sangat diakui oleh masyarakat umum. Untuk IPPNU, Kalau IPPNU ya, karena Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, jadi untuk IPPNU ini kan memang fokusnya pada pelajar putri ya. Tapi untuk tujuannya memang tidak jauh berbeda dengan IPNU, yaitu untuk menyebarkan kemanfaatan. Selain karena IPNU dan IPPNU ini kan salah satu banom dari NU, tentunya juga untuk mengamalkan ajaran-ajaran di Nahdlatul Ulama, namanya juga aswaja seperti itu. Tetapi selain untuk menyebarkan kemanfaatan kepada masyarakat sekitar, IPNU IPPNU ini juga sebagai wadah bagi para kader untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensinya mereka. Jadi di IPNU IPPNU itu tidak hanya sekedar belajar, tapi juga lebih ke belajar untuk mengembangkan potensi bagi para kader seperti itu. baik. Bagaimana pandangan untuk rekan Faul dan rekan Iim tentang kondisi pelajar saat ini? Soalnya kan sekarang banyak para pelajar yang susah untuk diajak bergabung dalam organisasi IPNU dan IPPNU. Oke, jadi pelajar saat ini memang khususnya dalam, tentunya kalau pelajar kan identik dengan aktivitas belajar mengajar. Kemarin pasca pandemi itu kita tahu di tahun kemarin seluruh aktivitas belajar mengajar itu dilaksanakan secara daring, dan itu ternyata tidak menurunkan semangat dari para pelajar dalam beraktivitas.
Nah, nyatanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara online itu dipaksa untuk muncul, dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan keadaan. Akhirnya para pelajar meskipun bentuk atau mungkin cara belajarnya itu berbeda, tapi semangatnya tidak pernah berbeda, semangatnya tetap sama. Kemudian terkait dengan bagaimana pelajar ini memandang Ibnu untuk saat ini, apakah masih susah untuk diajak dalam organisasi kita seperti itu. Dan memang tentu saja itu beraneka ragam. Memang kalau Ibnu di mata para pelajar yang mungkin pelajar-pelajar yang khususnya di sekolah negeri yang belum mengenal Ibnu, itu memang mungkin karena tidak masuk Ibnu itu karena belum tahu. Tapi saya yakin ketika Ibnu itu sudah terdengar, sudah dikenal oleh para pelajar, itu para pelajar pasti tertarik dengan Ibnu IPPN karena Ibnu IPPN ini sangat luar biasa sekali, organisasi yang besar, kan terbesar sedunia, organisasi pelajar terbesar. Maka saya yakin daya tarik Ibnu IPPN ini sangat luar biasa di mata pelajar untuk saat ini. Kalau menurut pandangan saya ya, kondisi pelajar saat ini kita bedakan ya, karena memang ada pelajar tingkatan MTS, SMA yang juga sudah ada yang bergabung di Ibnu IPPNU sama yang belum. Nah, mungkin untuk yang belum ini kita harus ketahui bahwa karakteristik pelajar di tingkat pelajar ini kan masih labil. Artinya mereka itu masih suka ikut-ikutan, ataupun kalau semisal mereka saat ini bilang A, maka besoknya bisa bilang B. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita semua dan juga mungkin bagi para kader-kader di IPPNU yang sudah mengetahui lebih dalam mengenai IPPNU. Karena memang karakteristik pelajar ini kan karena kelabilan tersebut, nah, bagaimana kita masuk dalam ruangan mereka sehingga mereka itu nanti bisa menerima atau bisa juga masuk dalam organisasi kita seperti itu. Terus kemudian dengan adanya pembelajaran dari kemarin juga lebih kayak pelajar itu lebih beradaptasi lagi dengan teknologi-teknologi. Mungkin banyak pelajar yang yang awalnya masih awam tentang apa itu Zoom, Google Meet, Classroom dan sebagainya. Tapi dengan adanya pandemi kemarin itu membuat pelajar lebih beradaptasi. Adanya perkembangan atau transformasi digital yang seperti itu, makanya pelajar itu juga harus berinovasi, dan itu juga menjadi salah satu peluang bagi kita utamanya di Ibnu IPPNU untuk mewadahi para pelajar tersebut agar mereka itu bisa mengembangkan baik itu pengetahuannya maupun potensi-potensi yang ada di dalam dirinya melalui perkembangan teknologi yang sudah mereka dapatkan atau yang sudah mereka adaptasikan seperti itu. Rekan Faul, bagaimana cara organisasi Ibnu semakin dikenal oleh masyarakat, terutama untuk kalangan para pemuda? Oke, bagaimana caranya agar ini lebih dikenal? Tentu saja itu tidak lepas dari peran pelajar kita dalam bermasyarakat. Semakin kita aktivitas kita atau mungkin kegiatan-kegiatan kita itu melibatkan masyarakat yang membawa manfaat untuk masyarakat, insya Allah daya tarik itu akan semakin kelihatan seperti itu. Jadi untuk para pemuda yang masih belum tahu dengan Ibnu, dengan adanya kegiatan-kegiatan Ibnu yang selalu melibatkan masyarakat, itu insya Allah lambat laun para pemuda juga akan tidak menutup mata seperti itu. Jadi pasti akan melihat kiprah Ibnu ternyata luar biasa untuk masyarakat. Tinggal para pemuda yang belum bergabung dengan Ibnu, khususnya di kalangan pelajar ini, tentu saja ini menjadi tantangan kita ke depan. Bagaimana kita bisa mewadahi seluruh elemen, dalam artian kalau Ibnu ini kan meliputi pelajar, mahasiswa dan juga santri. Ini sejauh ini semua ini apakah sudah bisa terwadahi oleh kita, itu menjadi langkah-langkah yang akan kita laksanakan, akan kita realisasikan dalam tahun-tahun ke depan. Untuk rekan Faul dan rekan kita Ibnu kan keterbatasan
baik material maupun imaterial untuk mengelola organisasi. Sekarang ini lebih banyak berjalan sendiri tanpa kontrol dan arahan yang masif. Apakah Ibnu butuh support penuh dari PCNU, GB Ansor, atau lembaga lainnya dalam bentuk apa gitu? Oke, terkait dengan support seperti itu guys. Jadi Ibnu IPPN ini kan merupakan, tadi guys saya sebutkan di awal bahwa Ibnu IPPN ini kan salah satu banom. Berarti kan ada banom-banom lain di bawah naungan PCNU. Tentu kita sangat butuh support dari PCNU dan juga banom-banom lain. Istilahnya nanti mungkin kita juga pernah mengadakan kolaborasi dengan para banom untuk berbagai kegiatan. Nah, kemarin di PC Ibnu IPPN Gresik itu mengadakan kolaborasi mengenai HSM. Nah, ini kan merupakan salah satu bentuk kolaborasi dan juga mungkin bisa disebut dukungan meskipun secara tidak langsung gitu ya. Dan dukungan yang kita butuhkan baik itu dari para banom maupun dari PCNU, ini tentu kita kan istilahnya masih pelajar gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Ansor, Fatayat itu kan sudah lebih tinggi pengetahuannya dan sebagainya. Nah, ini kan juga kita pastinya membutuhkan bimbingan baik itu tentang pengetahuan, terus tentang apapun lah yang tidak harus melulu tentang materi seperti itu. Tapi kita juga pelajar yang masih butuh bimbingan apapun itu seperti itulah. Terus kemudian untuk yang di PCNU ini kita memang untuk saat ini kita sering intens komunikasi dengan PCNU, utamanya dengan untuk menjalankan program-program kita selama sampai 2023 nanti. Ini selalu kita komunikasikan dengan PCNU sehingga nanti adanya support dari PCNU itu juga nanti bisa memudahkan dan juga bisa mensukseskan kegiatan-kegiatan kita. Tentu kita juga tidak menutup tidak menutup masukan atau kritikan dari PCNU dan juga para banom. Kalau semisal ada program-program kita yang memang dirasa kurang atau harusnya seperti ini, itu juga kita tidak menutup, tapi kita juga lebih terbuka. Sebenarnya kami IPPNU dan IPNU itu juga sangat butuh dukungan dan support, utamanya dari internal kami sendiri ya. Internal itu maksudnya dari PCNU dan juga para banom Ansor, Fatayat dan Muslimat seperti itu. Memang berjalannya geraknya Ibnu IPPN ini harus ada keterkaitan oleh semua pihak, khususnya dalam hal ini dalam lingkup keluarga besar Nahdlatul Ulama, karena memang ini adalah bisa dikatakan anak yang paling muda daripada NU. Maka tentu kita tidak boleh lepas kontrol, tidak boleh tanpa melibatkan NU, tanpa melibatkan banom-banom yang lain dalam pergerakan kita. Jadi atas arahan-arahan dari NU, atas arahan-arahan dari Muslimat menjadi dasar kami, menjadi landasan kami dalam menentukan program-program atau kegiatan-kegiatan. Terus juga di Ibnu IPPNU itu luar biasanya tidak hanya support dari internal NU atau dalam hal ini yang lingkup struktural NU dan banomnya, tetapi ada kalau di Ibnu ada namanya Majelis Alumni. Majelis Alumni itu yang tentu saja keterlibatan dalam pergerakan Ibnu ini sangat dibutuhkan dan sangat tentu saja menjadi landasan-landasan, menjadi dasar-dasar kita dalam bergerak. Karena memang alumni-alumni ini sungguh sangat luar biasa, meskipun tidak diminta untuk mengarahkan atau memberikan masukan dan sebagainya. Majelis alumni secara otomatis bisa peduli dengan kami, peduli dengan Ibnu IPPN terkait dengan kemajuan-kemajuannya. Jadi memang semua elemen, semua yang harus terkait di dalam pergerakan kita ini harus kita libatkan, karena memang kita semua butuh itu. Ada juga namanya, kalau itu tadi dari internal dari keluarga besar NU, kita juga tentu melibatkan stakeholder yang lain dalam berjalan ini, karena memang
dengan adanya banyak support ini akan menjadikan IPNU ini semakin menimbulkan daya tarik yang luar biasa. Karena memang kita ini organisasi yang kalau di NU kita ini organisasi atau mungkin kadernya yang paling milenial, maka harusnya pergerakannya, program-programnya ini yang paling inovatif seperti itu. Apa harapan rekan Faul dan rekan IIM terhadap kiprah IPNU dan IPPNU dalam memperingati Harlah IPNU yang ke-68 dan IPPNU yang ke-67? Terkait dengan Harlah ini yang sekarang dengan yang ke-68, ini tentu yang menjadi harapan itu kita tuangkan dalam tema besar Harlah kali ini. IPNU secara nasional ini mengambil tema akselerasi pelajar menuju peradaban dunia. Untuk di sini ada kata kunci akselerasi. Maka akselerasi ini adalah percepatan. Dimana sekarang sudah tidak zamannya kita lambat dalam merespon isu-isu yang berkembang, lambat dalam bergerak, lambat dalam melaksanakan program-program IPNU pada khususnya. Dari itu untuk ke depan ini pelajar harus berakselerasi, harus melakukan percepatan dalam segi bidang, dalam segi pergerakan agar depan itu bisa semakin dikenal oleh masyarakat dan juga bisa memunculkan daya tarik yang luar biasa. Untuk rekan kalau ini saya mengambil tema besar ya dari pimpinan pusat. Kalau di IPPNU tema besarnya itu adalah kolaborasi inovasi di era transformasi digital. Tentu untuk pengambilan tema atau pengangkatan tema yang diputuskan oleh pusat ini juga mengandung banyak harapan gitu ya. Yang pertama kita ambil dari kata kolaborasi. Kalau di IPNU tadi akselerasi, tapi kalau di IPPNU kolaborasi. Jadi kolaborasi itu kan artinya saling berkaitan, saling keterkaitan. Kolaborasi ini artinya berarti rekan dan rekanita atau kader-kader pelajar dan juga pelajar putri yang terikat dalam IPNU ini diharapkan bisa untuk saling berkolaborasi, utamanya tentang inovasi. Dan di situ juga ada embel-embel transformasi digital, okay? Karena kita tahu bahwa perubahan di zaman sekarang ini banyak sekali ya tentang digital. Bahkan kita sebut istilah pada saat ini adalah ada sebutan istilah untuk masyarakat informasi. Dan masyarakat informasi itu di mana kondisi masyarakat itu tidak bisa lepas dari informasi dan juga tidak lepas dari teknologi informasi. Nah, contohnya seperti kita yang ada di sini saat ini dengan adanya Pena TV, gagasan dari teman-teman PAC IPNU PPM Kedaman ini juga merupakan salah satu inovasi untuk menjawab tantangan di era transformasi digital. Dan harapannya kader-kader IPNU dan IPPNU juga mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut, mampu mengamati, menganalisis peluang-peluang sehingga nantinya muncul inovasi-inovasi yang nantinya tidak lepas untuk perkembangan di IPNU seperti itu. Terima kasih untuk rekan Faul dan rekan IIM atas waktunya pada saat ini. Sekian dari kami. Dengan saya Belia Resti Aisyah Nurdani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh